Hai semuanya, balik lagi di Pakar 6. Jadi hari ini gue ditemenin seorang yang agak jauh posisinya. Silahkan dia perkenalan diri. Makasih Mega udah diperkenalkan sedikit. Jadi gue sekarang di Vancouver, Kanada. Udah hampir tahun ini mau masuk 7 tahun. Jadi kamu kuliah apa? Waktu itu kuliahnya desain produk. Desain produk, DKV gitu dong? Iya. Terus kalau nggak salah dia tuh udah lulus dari tahun berapa ya? Tahun lalu apa 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu, 2018. Ah, barengan berarti? Barang S1 ya? Iya, Tapi kamu S1. kayak sempat yang sekolah bahasa gitu nggak? Oh iya, sempet studian kolek dulu sebelum kuliah setahun, ya 2 semester. Kalau di Kanada nggak butuh? Atau butuh juga? Enggak sih. Oh jadi pakai ini ya, sertifikat bahasa Inggris gitu? Enggak, jadi kan waktu itu aku kan tinggal di Qatar kan sebelum kesini. Oh ya. Jadi emang udah di international school gitu. Oh jadi bisa langsung masuk ya? Langsung kayak apply nilai-nilai aja sih. Terus jadi hari ini ceritanya sama dia tuh mau ngobrolin situasi terkini aja sih sebenarnya sambil dandan, karena sebenarnya kita belum pernah telepon-teleponan atau apa gitu ya. Kita belum pernah ketemu loh. Iya belum pernah ketemu karena jauh banget kan. Terus jadi kayak beberapa 3 tahun lalu gitu follow-followan sama dia, tapi selama ini kayak cuman DM-an Instagram doang. Iya. Terus nggak, soalnya dulu aku tuh sempat mau ke Jerman, jadi makanya kayak gitu. kita banyak mutual friends kan, karena emang banyak teman-teman dari Gute yang akhirnya ke Jerman. Oke. Gutanya tapi di Qatar atau Di Jakarta. Oh di Jakarta, tahun berapa? Iya, jadi waktu itu Gutenya tuh kalau pas lagi libur sekolah, tahun 2011 sama 2012 summer gitu. Terus kamu pakai Fondi apa? Aku baru beli Dior Backstage. Itu enak nggak sih? Aku pengen banget nyoba. Enak banget. Parah. Soalnya kulit aku termasuk kering, gampang kering, dan itu tuh kayak kelihatan kayak kulit biasa gitu sih. Banyak orang yang kayak nggak ngerti kalau aku pakai Fondi. Tapi kalau misalnya berminyak gitu terlalu oily gitu nggak si foundation ini? Enggak sih, nggak oily sih, dia lebih kayak agak-agak dewy gitu ya, tapi nggak oily sih menurut aku. Kamu lebih kemana? Lebih ke minyak. Oh Oke, terus sekarang setelah kamu lulus kuliah kamu langsung kerja atau gimana? Sempet kayak kerja di beberapa tempat gitu, cuma sekarang sih goalnya lagi nyari kerja yang bisa buat support permanent residency. Kalau sekarang jadi masih kayak work visa. Jadi semua student yang ke Kanada tuh dapat work visa 3 tahun gitu, terus harus kerja total 1 tahun, terus baru bisa apply permanent residency. Oh gitu. Iya. Terus sekarang kerjanya tuh dia ngapain? Soalnya aku kalau lihat-lihat kan kayak di bidang kreatif gitu kan. Foto-foto. Kemarin kalau sekarang sih sebenarnya termasuk kena layoff udah sebulanan gitu. Oh gitu. Jadi lagi gara-gara soalnya kemarin itu aku kerja di perusahaan marketing, tapi dia lebih kayak ke marketing produk gitu, kayak ngasih saran buat perusahaan-perusahaan. Tahu kan kalau misalnya ada acara di perusahaan apa, terus kayak mereka ngasih goodie bag gitu ya, kayak kita yang suka itu. Seru sih ya, cuma karena perusahaannya emang kecil banget, cuma orang intinya tuh cuma 3 orang, terus ada 2 atau 3 orang lagi yang suka bantu-bantu. Jadi terus kita banyak supplier yang dari Cina, jadi bener-bener jadi kayak ke-stop semua banget. Ya? Iya, ke-stop semua. Jadi sambil cari kerja lagi, cuma ya itu aja sih, freelance fotografi aja sih. Soalnya dia nih kayak seru banget gitu kalau aku lihat di instastorynya kan. Kemarin sempet yang bikin apa fashion show. Fashion show gitu kan. Iya. Terus itu sampingan aja sih, kayak sama teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya di sini justru malah banyakan sampingan yang seru-seru gitu nggak sih? Karena kalau kerja kadang cuma gitu doang gitu. Iya, kerjaan aku tuh ya kayak ya udah ya lumayan sih. Kemarin aku
lumayan seneng juga, cuma ya udah biasa aja kayak office job gitu. Terus apalagi kalau misalnya jauh dari keluarga, terus kayak bukan Muslim country gitu kan, kayak jadi akhirnya nyari sendiri gitu kan. Iya. Bikin seru-seruan sendiri. Betul. Kalau kamu waktu itu kuliahnya apa sih? Aku teknik industri. Oh. Kalau sekarang S2 ya? Iya, sekarang S2. Ini tadi aku baru pakai Fit Me itu concealer. Aku juga dulu pakai tuh Fit Me. Karena enak, terus nggak begitu mahal kan. Iya. Terus ini aku juga biasa kalau pakai contour itu pakai foundation Fit Me juga yang warnanya lebih tua. Oh, oke. Jadi krim, karena kamu agak kering Lebih gitu ya. creamy. Iya, jadi lebih creamy gitu. BTW di Kanada gimana keadaan sempat lockdown nggak sih atau Nggak full lockdown juga sih, paling kayak restoran tuh kita nggak bisa duduk, cuma bisa take out. Oke. Udah ya cuma essential gitu yang buka, jadi kayak grocery, restoran, apotek gitu ya. Iya, apotek gitu ada beberapa, cuma kalau kayak toko-toko baju, salon gitu nggak buka udah hampir 2 bulan. Cuma minggu lalu sih, pertengahan minggu lalu tuh udah mulai beberapa yang buka, cuma tetap masih ada prosedur kayak cuma boleh berapa orang di dalam gitu. Mirip-mirip sih sama kayak di sini. Kantor-kantor berarti juga tutup ya? Iya, kantor juga tutup. Terus ya sekarang udah pada mulai masuk sih kayaknya, tapi lebih fleksibel gitu kalau misalnya mau di rumah, tetap di rumah. Enak gitu nggak sih, maksudnya ternyata bisa gitu kan selama ini? Iya emang, oh my god, bener banget. Kayak kemarin tuh aku sempat ngobrol juga kan sama temen, terus dia bilang dia tuh merasa lebih nyaman di rumah karena ya nggak harus stres ya pas pagi-pagi. Terus bisa sambil masak, jadi kayak nggak mikirin terus nggak harus dandan gitu kan, terus iya, jalan keluar. Iya kayak gitu sih, kayak wow. Sebenarnya lebih seru gitu kayak jadi pegawai itu punya pilihan lo mau masuk atau enggak gitu. Yang penting kan kerjanya lancar gitu. Selesai ya, benar. Iya sih, soalnya selama lockdown ini aku juga dari kantor home office. Jadi 100% home office. Sekarang karena udah boleh buka kan kantor. Jadi boleh sebenarnya ke kantor, cuman kalau mau di rumah juga bebas gitu. Jadi makanya ya udah aku di rumah. Iya. Kan masih banyak orang yang benar-benar kayak lebih strict, pengen di rumah aja gitu kan. Iya, soalnya entah ya, kayak orang-orang sini udah mulai karena ada pelonggaran kan beberapa hari yang lalu, dan cuacanya juga udah bagus, jadi banyak banget yang keluar, ya ampun. Iya, kita sempat ngobrol kan. Soalnya ya aku ngerti juga sih, karena kan kita winter udah dingin ya, jadi kita keluar. Betul. Nah terus in general bule itu kan suka matahari. Betul. Jadi ya terus udah beberapa bulan yang lalu kita udah di rumah aja, terus disuruh lockdown juga hampir 2 bulan. Terus sekarang udah mulai hangat, jadi orang ya kayak ya udah gue keluar lah, udah piknik. Udah pada stres juga. Berarti sama lah ya di sini juga. Iya, sama juga. Udah cuma pada mulai ada sih yang barbecue. Iya, sama. Karena kalau aku sendiri masih parno gitu sih. Iya. Takut kayaknya masih bakal nunggu 2 mingguan lagi gitu baru mulai agak merasa aman, karena kan takutnya membludak lagi gitu kan. Iya. Tapi kayaknya kalau aku lihat keadaannya di sini, walaupun toko udah buka kan, tapi jumlah orangnya masih dibatasi ya yang masuk. Beda gitu kalau misalnya di Indo kan langsung gitu. Kadang kalau nonton video yang di Indo gitu kayak wow, ini orang pada nggak takut apa ya? Iya. Kalau puasa di sana gimana? Berarti berapa jam? Pas awal puasa itu 16 jam. Sekarang karena harinya udah mulai panjang, 17-an gitu ya. Kalau misalnya ibadah gitu di sana masih belum boleh atau belum boleh. Nggak tahu sih, katanya masjid mau buka buat sholat id, tapi ya gitu kayak dibatas-batasin, terus kayak dijarak-jarakin gitu ya. Terus kayak pengen ada beberapa shift gitu loh.
Tapi belum tahu sih, ini kemarin baru planning doang, cuma belum kayak confirm gitu. Kalau di sini yang setahu aku sama kayak gitu. Sholat Jumat juga udah mulai boleh, tapi Udah mulai boleh. dibatas-batasin sama dijagain jaraknya. Cuman kalau Kamu misalnya pakai eyeshadow nggak? pakai Oke. tapi eyeshadownya ya gitu aja sih, sebenarnya nggak bisa yang macam-macam juga. Aku juga enggak, tapi kamu pernah lihat Morphe Itu apa palette sih? nggak? Yang Morphe. mana itu? Ini yang 3502 kalau nggak salah. Jadi dia yang lebih Neutral gitu atau lebih kayak warm gitu. Morphe bagus gak sih? Aku belum pernah coba. Lumayan bagus dan murah, tahu kayak segini. Yang ini tuh $30. Ini banyak banget. Udah banyak lah, itu dapat Udah berapa banyak. warna? Kalau aku pakai Makeup Revolution ini tutupnya juga udah patah. Ya udah. Ini baru banget hancur patah. banget. Kenapa ya cepet banget patah? Kalau ini nanti aku mau campur sama Huda Beauty yang nude light. Karena ini lebih pink gitu. Aku tuh sempet naksir Huda Beauty yang ini, yang pink itu loh. Yang panjang ya? Iya, yang panjang. Iya. Yang merah semua. Kan sempet hitsisnya tuh merah pink gitu. Iya. Cuma nggak pede pakai itu. Akhirnya tuh jadi kayak ya warm brown lagi gitu. Dicampurnya sama itu lagi ya? Iya. Karena kalau itu ya cuma bisanya kayak gitu doang. Kadang lihat tutorial juga kayak oh ya coba, tapi kok kayak nggak cocok. Ya udah akhirnya kayak yang agak-agak soft smoky gitu lagi. Soalnya sempat kemarin ada yang nanya gitu sama aku di sana puasa karena lockdown berubah apa enggak. Terus aku mikirnya emang tarawih juga malam banget dan jarang gitu di masjid. Iya. Jamaah kan. Terus Emang jajanan jarang juga nggak jamaah. ada. Kalau di sini kan tarawih jam berapa ya? 10-11 gitu kan. Iya. Terus kan kalau tarawih mungkin pasti sejam. Terus OTW ke masjidnya juga lama gitu. Kalau misalnya punya mobil mungkin cepet ya. Cuman kalau misalnya pakai kendaraan umum. Iya sih. Tapi biasanya gimana? Rame nggak tarawih? Apa Biasa sih rame. Karena kan di Oh. masjid itu biasanya setiap hari ada buka puasa gratis. Iya sama. Ya jadi mahasiswa-mahasiswa kere seperti saya ini suka datang gitu. Sama. Terus kamu sempet kayak ngerasa sempet ada perasaan ini gak sih, selama corona ini jadi less produktif, terus jadi merasa bersalah sendiri gitu? Sempet sih awal-awal. Ya awal-awal apalagi kayak pas abis di PHK gitu kan. Karena sebenarnya lebih stres ke apa, kan work permit udah mau habis tahun depan, terus masih kayak perlu beberapa bulan kerja gitu kan. Lebih kayak itu aja sih. Terus cuma alhamdulillah kan kayak aku sempat ngomong juga di video aku yang terakhir, pemerintah Kanada kan yang ngasih $2.000 per bulan untuk 4 bulan. Jadi kalau untuk masalah itu sih alhamdulillah udah tercukupi gitu. Cuma lebih kayak stres ke perlu kerja buat PR aja sih. Aku ngerti Sama banget sih terus- maksudnya. Iya. Terus Sama ya karena aku tuh kan orangnya extrovert, suka keluar banget kan. oh gitu. Suka iya, jadi kayak misalnya nggak harus ngapa-ngapain, kayak nggak harus makan atau nggak harus kayak ngumpul-ngumpul banget sih. Kadang suka random aja, misalnya temen yang deket rumah kayak jalan yuk kayak di pantai gitu. Ya itu kerasa banget sih kayak 2-3 minggu pertama tuh. Oh jadi dia tuh rumahnya dekat pantai. Iya, dekat. Jadi di sini tuh kayak pantai sama gunung gitu. Serius? Bagus banget Iya. lah. Aku main lah ntar. Kalau di Kanada sendiri penerbangan internasional gitu udah boleh? Kayaknya kalau keluar itu dari kemarin tuh tetap boleh, atau misalnya ada orang yang transit gitu. Cuma kalau masuk tuh cuma kalau Canadian atau PR holder gitu. Oh, Iya, jadi sempat ada beberapa orang yang kayak pakai work visa atau student visa yang lagi di luar itu sempat nggak bisa masuk, tapi terus akhirnya dibolehin sih. Oh, student visa juga sempat gak boleh masuk? Nggak boleh. Iya, parah banget. Kalau misalnya kejebak itu tiba-tiba Iya. wow gak bisa kemana-mana. Jadi terus akhirnya kayaknya diringankan, orang yang udah di luar boleh masuk. Cuma kalau misalnya
kamu keluar setelah rule itu ada, kayak nggak boleh masuk. Iya, itu juga sempet ada temen aku yang nunggu beberapa minggu gitu. S2 di sana berapa lama sih biasanya? Aku jadi gini, jadi tergantung bachelornya tuh berapa lama. Jadi kalau misalnya di sini tuh bachelor normalnya ada yang 6 semester, ada yang 7 semester. Iya. Nah, kalau yang kamu 6 semester itu masternya 4 semester. Kalau yang bachelornya 7 semester itu 3. Kayak gitu. Jadi tergantung jurusan. Kalau kamu yang Kalau aku tuh 3. Oke. Di sini tuh kalau punya student visa enak gitu kan, masih kayak apa-apa murah gitu. Jadi aku mikirnya kerjaan kan juga belum ada. Tadinya niatnya tuh mau S2 sambil nyari-nyari kerja. Cuman kayak kasihkan S2 gitu. Karena masih work student. Working student gitu. Kalau kamu berarti mau for good ya di Kanada? Belum tahu sih, paling kayak ya pengen PR aja dulu karena ada kesempatan juga, terus nanti habis dari PR ya udah mikirin nanti aja. Betul. Karena kalau misalnya punya PR mau sekolah lagi pun juga lebih murah gitu. Oh iya, gitu. Jadi aku kemarin kayak pas tahun terakhir S1 sih udah yang kayak udah males sekolah lagi, udah capek gitu kan. Cuma pas kerja kayak mikir-mikir juga sih, ya mungkin belum tentu S2 juga, tapi mungkin kayak ngambil kursus gitu, itu lebih murah kalau misalnya punya PR. Terus kayak ya udah mungkin nanti. Oke. Kenapa Kanada waktu itu? Ya itu sih karena nyari yang gampang dapet work visa. Setelah itu kan sempat nyari-nyari kayak US, lihat-lihat UK, sempat mau ke Jerman juga kan, tapi terus kayak capek ngejar bahasa sih, terus kayak udahlah. Oh iya sih, itu bener banget sih. Terus karena aku mikir juga aja ngapain ya gue milih di sini. Kamu S1-nya bahasa Jerman kan? Iya, sama S2-nya juga. Jadi aku tuh mikir nanti kan pas kerja kebanyakan kan internasional gitu ya. Pasti bahasa Inggris tuh, gue ngapain ngejar bahasa Jerman sampai butak. Terus bahasa Inggris juga kayak nggak ketolong gitu, karena jadi campur-campur parah banget sih. Orang kalau ngajak ngomong bahasa Inggris, biasanya aku kayak aduh gimana ya, udah Jerman terus jadi nyampur. Jelek banget ya. Nggak apa lah, kan multibilingual ya gitu. Aku beralih ke alis kayaknya. Oh ya? Aku alis pakai Essence sama dari apa nih namanya, Etude House. Ini aku maskara pakai Benefit yang roller lash, favorit banget sih. Kalau maskara gitu nggak sih, kalau misalnya udah nemu satu tuh males gitu ganti-ganti yang lain. Sempat nyoba yang ini kedua kali ya pakai ini. Yang pertama yang pas pertama habis aku nyoba pakai apa ya waktu itu, Dior apa kalau nggak salah, pokoknya high end brand gitu deh. Itu kayak biasa aja malah. Sebenarnya lebih kayaknya sih yang penting ininya sih, rollernya sih, tahu roller yang mana yang bagus buat bulu mata kita gitu, tergantung bulu matanya gimana. Kayaknya aku tuh ngerasa kalau produk-produk high end tuh buat orang-orang yang udah cantik gitu loh. Yang alisnya udah, bulu matanya tuh udah bagus, alisnya tuh udah bagus. Iya, cuma di top up gitu. Enggak, terus mungkin ya kayak bulu mata aku lebih kecil-kecil juga kali ya. Jadi ini tuh rollernya lebih kecil-kecil. Kalau yang kemarin yang aku beli yang high end itu rollernya tuh agak tebel gitu. Jadi kayak clumpy gitu loh. Mungkin lebih iya, jadi kayaknya lebih ke rollernya sih. Kalau si maskaranya sendiri sih enggak ngaruh ya, biasa aja. Tapi kasus COVID gitu di sana gimana? Oh, kalau di sini kan sempat masuk 5 besar kayaknya. Oh ya? Iya. Di Jerman apa di Berlin? Di Jerman. Kalau di Jerman sendiri tuh yang paling terkena dampaknya tuh Cologne sama kayak München deh kalau nggak salah. Itu 2 yang paling banyak kasusnya. Terus cari kerja sekarang susah nggak kondisi kayak gini?
lumayan susah sih, kelihatan banget soalnya biasa kan di LinkedIn tuh kan kelihatan misalnya ada yang berapa orang apply gitu. Ya biasanya tuh kayak 40, 50, tapi sekarang tuh kayak over 200. Masa sih? Iya. Kayak semua orang banyak yang kena layoff gitu ya? Banyak banget kayak kalau nggak salah di Kanada tuh hampir 1 juta orang kena layoff deh. Serius? Iya. Kalau di Vancouver sendiri dia tuh kalau di Berlin kan banyak startup ya, jadi lumayan banyak tuh yang bisa home office. Cuman kalau misalnya di Vancouver sendiri dia apa sih maksudnya apa tuh namanya? Kayak Industrinya. Ya industrinya tuh apa gitu. Lumayan banyak startup juga sih, soalnya kan di sini orang-orang itu yang lebih kayak mau sustainable gitu-gitu. Oh Jadi, gitu. Iya. Iya, kamu tahu itu nggak Lululemon nggak? Tahu. Lululemon tuh dari Vancouver, jadi Lululemon tuh bener-bener kayak stereotip orang Vancouver gitu, yang yoga, yang vegan. Oh, itu iya, tuh kayak iya. Vancouver banget sih itu. Oke, LA lah ya. Iya kayak kayak LA gitu. Cuma Sama kalau sih di LA sini tuh juga kayak- kayak gitu. Aku Fancy belum gitu. pernah, aku belum pernah ke LA, tapi kalau kata orang-orang yang di LA tuh kayak lebih lagi gitu katanya. Kalau di Berlin sama sih, kayak vegan, Iya. terus sustainable, Iya. yang kayak gitu-gitulah. Iya, jadi lebih banyak bisnis kecil gitu karena mereka nggak support corporate gitu. No, seru juga ya. Aku belum pernah gitu kan ke daerah-daerah sana. Ya sebenarnya belum pernah kemana-mana juga sih. Jadi pertama kali ke luar negeri itu langsung ke Jerman gitu. Oh, gitu? Iya, habis itu jarang kemana-mana lagi kan. Terus pas udah kerja, ya udah lumayan lah ada penghasilan. Lockdown, masuk kemana-mana. Jadi ya udahlah. Iya bener. Tapi pemerintah Jerman gimana nanganinnya? Kayak kalau di sini kan yang ada bukan tunjangan sih, karena dipotong pajak juga, jadi kayak lebih dia kayak ke income gitu. Kalau pemerintah Jerman gimana untuk orang-orang yang kena layoff gitu? Kalau di sini tuh setahu aku ya, kalau student yang ada kesulitan finansial gitu ada tunjangannya dikasih per bulan. Oke. Berapa ya? Lupa sih nominalnya berapa, cuma dikasih. Cuman kalau misalnya pekerja gitu aku nggak tahu pasti sih. Yang aku tahu tuh pelajar sama pemilik UKM. Jadi UKM tuh apa? usaha-usaha kecil, usaha kecil kayak bakery gitu, terus I see. salon. Iya. Itu mereka dapat karena kan mereka yang paling kena dampaknya kan. Iya. Terus kalau dari Kanada sendiri udah ada kayak rumor-rumor kapan mau dibebasin secara total gitu nggak sih atau belum? Kayaknya sih masih agak lama deh. Apalagi summer gini kan orang mau keluar. Iya sih. Pengennya keluar kan. Iya. Jadi kayaknya at least summer ini belum full. Ini kayak 2020 tuh kayak udah gitu aja nggak sih, bye-bye. Iya, ya ampun. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus udah aja sekarang udah bulan apa coba? Udah Mei, udah mau pertengahan tahun. Iya. Terus ya kalau rumor in general sih katanya setahun 2 tahun ke depan traveling bakal beda sih. Sedih Bakal banget. lebih ketat, ya lebih ketat, terus lebih orang tuh benar-benar kayak di screening kesehatannya gitu. Kalau aku kayaknya beralih ke lipstick sih. Kamu pakai lipstick apa? Aku yang everyday aku tuh BK yang Cupid's Kiss, kayak nude gitu. Kalau aku biasanya ombre-ombre gitu. Kamu kayak apa? Oh gitu. Iya, tapi Aku nggak bisa ombre loh. tapi ujung-ujungnya karena bibirnya kecil ya ombre-ombre jadi satu mulut gitu. Kalau aku pakai hari ini kayak mau pakai Bourjois ini yang warnanya velvet nomor 29 sama nude juga, cuman dia agak lebih gelap nude-nya. Oke. Ini aku pengen nambahin BLP yang peach soda biar agak Aku juga BLP. agak orange. Ya aku suka BLP. Iya, dia juga enak tuh. Lipsticknya agak kering sih, makanya harus aku coba. Iya, benar.
perasaan aku kayak di kamera medok Kalau- banget gitu. Padahal biasa aja cuma. Kayaknya aku mau campur BLP yang butter fudge sih. Terus di Aku pinggir-pinggirnya. suka butterfudge di warna di orang lain, cuma waktu itu aku sempat ngetes dia aku tuh kayak terlalu pucat. Oh, tapi BLP kayak lumayan banyak dia pilihan warna nude-nya ya. Iya. Terus kan kalau di Jerman tuh kebanyakan nude-nya undertone-nya pink. Sedangkan aku tuh kulitnya agak-agak kuning gitu, jadi kadang nggak cocok. Terus pas nikahan tuh MUA-nya pakein si butterfudge ini dan cocok. Terus habis itu ya udah aku pakai. Kamu kemarin nikahan gimana? Kamu urusnya dari Jerman? Iya, jadi dibantu orang tua juga sih di Indo. Iya, iya. Tapi komunikasinya dari sini. Aku sempat ke Indo waktu itu sebulan kayak buat survei baju apa segala macam gitu. Terus ya udah deh. Lucu sih. Aku suka di rooftop gitu. Iya, sebenarnya niatnya kan entah sih, aku kalau aku pribadi karena seneng gitu ngeliat orang nikahan di sini kayak apa namanya intim gitu, cuman berapa orang gitu. Cuman ya di Indo kan nggak bisa kayak gitu ya. Kayak gitu deh. Ya nggak apa-apa lah yang biar yang doain juga banyak. Iya, yang penting orang tua nggak Sama kayak gitu. nggak marah deh. Yang penting ridho aja. Susah soalnya. Iya. Pengennya kayak bikin lagi gitu kan di sini karena teman-teman banyak yang nggak datang. Tapi finansial gitu susah ya. Sih. Bikin kecil-kecilan aja. Iya, pengennya sih gitu. Pengennya tuh summer ini kayak sambil barbecue atau apa gitu, cuma gak bisa. Iya. Tapi nggak bisa. Ya udahlah, biar nabung. Iya, lalu jalan-jalan aja deh. Kalau udah boleh lagi. Iya. Jadi langsung berasa gitu loh. Aduh, kalau udah bisa jalan-jalan lah yang banyak sebelum kayak gini lagi gitu. Tapi ntar orang kalau pas boleh jalan-jalan jadi kayak pada rame di mana-mana gitu nggak sih? Kayaknya sih ya. Menurut aku langsung membludak sih di mana-mana. Iya, karena orang jadi kayak nggak mau take it for granted gitu. Terus aku mikirnya juga restoran langsung rame, semua tempat-tempat rekreasi gitu. Iya. Tapi aku kasihan sih sama ya yang punya bisnis kecil gitu. Ya soalnya ya gimana bisa berhenti total kan, nggak ada pemasukan sama sekali. Iya. Banyak di sini yang udah tutup dari kayak beberapa minggu yang lalu gitu. Emang mereka udah bilang, oh kita nggak akan buka lagi. Sedih banget nggak sih? Iya. Makanya kan sempat kayak ada gerakan support your local gitu kan, belanja Iya. rotinya yang di bakery deket rumah kayak gitu. Iya, sama-sama. Ini aku pakai lip glossnya Marc Jacobs Oh, aku juga deh yang pakai lip gloss. Tabu. Dulu tuh kayak beberapa tahun yang lalu tuh sempet yang obses. Kan ada yang tren bibir apa sih kayak Gelas-gelas gitu ya. bener-bener gloss gitu. Terus suka deh. Sama sih, aku juga semenjak kayak sering lihat di Pinterest gitu kan, kayak ngeliat orang-orang yang foto-foto itu dia natural gitu make upnya, terus cuman yang pakai alis terus sama lip gloss. Iya. Seru juga ya gitu. Iya. Soalnya kan sempet beberapa tahun lalu tuh trennya matte, semua matte foundation, lipstick, Iya. apa segala macam. Terus pas mulai Aku highlight, suka glossy sih. kenapa? Ya aku lebih suka glossy sih. Iya, Karena lebih natural. iya. Terus sempet pas highlight naik tuh kan, langsung highlight, lip gloss, dewy foundation kayak gitu-gitu. Iya. Berarti dia udah selesai nih? Udah. Sama sih, aku juga udah selesai. Ini selesai. Natural aja kan. Iya, natural aja, soalnya nggak bisa juga sih yang kayak cut crease gitu. Aduh, nggak bisa. Buat dia sekali lagi makasih banget udah mau diajak ngobrol-ngobrol. Walaupun obrolannya kayaknya ngalur ngidul ya, tapi makasih banget udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol. Semoga di lain waktu kita bisa collab-collab lagi. Iya makasih juga, ya kayaknya karena ngalor ngidul kita juga belum pernah kayak call gitu kan, biasa DM juga. Jadi ya perkenalan buat kita juga gitu. Jadi makasih banyak sekali lagi dia. Terus Makasih juga Mega, buat udah ngajak. sip. Dan makasih juga buat kalian yang udah nonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Dah.